Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar sobat kelautan dan perikanan? Kembali lagi dengan saya Muhammad Fauji di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Nah, bersama saya hari ini sudah hadir seorang perencana muda di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang juga sebagai subkoordinator perencana, yaitu Bapak Arif Kurniawan Hudi Saputra SPI MIL. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah baik Mas Fauji. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Arif ya. Amin. Itu doa kita sama-sama selalu nih. Apalagi di era pandemi ini. Iya benar-benar. Pak Arif, sebelum kita berbincang banyak nih tentang perencanaan, Pak Arif perkenalkan diri dulu dong kepada sobat kelautan dan perikanan tentang riwayat pendidikan, riwayat jabatan Pak Arif kepada sobat kelautan dan perikanan. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Mas Fauji. Bapak Ibu, sobat kelautan dan perikanan semua, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam podcast Dinas Kelautan bersama host yang sangat terkenal, Mas Fauji. Amin. Ini di sela-sela kesibukan Pak Arif menyempatkan diri nih, luar biasa. Iya, udah 3 kali diundang Udah 3 Mas kali Fauji ya? kayaknya. 3 kali kita. Nah, jadi saya bergabung dengan Dinas Kelautan Perikanan ini sejak tahun 2006. Itu pertama 2006 ya, berarti iya, sekitar 2006. 15-16 tahun ya, ini udah masuk tahun ke-16 ya. Benar tuh, udah 16 tahun ternyata. Nggak kerasa ya? Jadi awal saya masuk di bidang perikanan budidaya. Bidang perikanan kemudian, budidaya. Pindah ke perencanaan di sekretariat. Kemudian mendapat kesempatan untuk tugas belajar dari Bappenas. Kemudian kembali lagi ke perencanaan. Sempat juga saya di lab perikanan kita. Dan terakhir diberi amanah untuk menjadi fungsional perencana muda penyetaraan. Fungsional perencana muda ya. Sebelum fungsional perencana muda, Pak Arif sebagai kepala sub bagian perencanaan ya. Iya benar. Oh iya. Nah itu tadi riwayat jabatan Pak Arif nih. Sekarang riwayat pendidikan ini. Mungkin sobat kelautan dan perikanan ada yang satu alma mater nih dengan Pak Arif nih. Silakan Pak Arif. Nah kalau mungkin lokusnya aja ya. Kalau saya SD SMP itu kebetulan di Kota Bumi karena orang tua bekerja di sana. Kemudian SMA saya di Bandar Lampung. Oh SMA di Bandar Lampung. Di SMA berapa tuh kalau boleh tahu? Di SMA 9. Oh SMA Ya, 9 dulu itu SMA di 5. dulu SMA 5 ya, Ya. sekarang SMA 9 ya. Kemudian kuliah di Undip jurusan perikanan. Undip jurusan perikanan. Kemudian ketika tugas belajar saya di Unpad jurusan Magister Ilmu Lingkungan. Oh Magister Ilmu Lingkungan itu tahun berapa terakhir Pak Arif? Tugas belajarnya tahun berapa tuh? Tahun 2010 sampai dengan 2012. Oh 2010 2012. Oh gitu. Nah itu dia tadi informasi dari Pak Arif tentang biodata beliau lah, tentang riwayat pendidikan dan riwayat jabatan beliau. Nah Pak Arif sekarang sebagai perencana muda nih di Dinas Kelautan dan Perikanan yang salah satu tupoksinya adalah menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan. Iya, Nah benar. itu bagaimana pelaksanaannya Pak Arif? Nah, jadi memang secara umum untuk subbagian perencanaan saya mungkin mengelompokkannya menjadi 3 ya. Yang pertama mengkoordinasikan fasilitasi perencanaan, dokumen perencanaan, kemudian melaksanakan evaluasinya, evaluasi pengendalian sampai dengan pelaporan, dan terakhir penyediaan data dan informasi hasil dari perencanaan maupun evaluasi. Jadi ada 3 Ada secara 3, umum. secara umumnya ada 3 itu tadi ranahnya ya. Nah Pak Arif, bagaimana sih kriteria penyusunan perencanaan yang baik, yang ideal itu? Nah, terkait perencanaan kita punya 2 dasar hukum ya. Oh ada 2 dasar hukumnya ya? Ya, jadi yang pertama undang-undang besarnya adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014. Undang-Undang 23 ya itu ya? 23. Jadi Tentang itu kan, pembagian wewenang ya? ya, pembagian kewenangan, kemudian diturunkan menjadi khusus untuk perencanaan pembangunan daerah menjadi Permendagri nomor 86 tahun 2017. Permendagri 86 tahun 2017. Itu mengatur semua tahapan dalam penyusunan perencanaan baik di pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun di OPD-nya, di dinas-dinasnya seperti itu. Jadi tahapannya seperti apa dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk menjadi dokumen penganggaran yang sudah disahkan seperti itu. Oh gitu. Nah
Pak Arif, contoh penyusunan kriteria pembangunan daerah itu seperti apa sih, Pak Arif? Bicara soal dokumen perencanaan atau perencanaan. Nah, di Permendagri itu sudah ada juga tuh kriteria perencanaan atau dokumen perencanaan yang ideal ya. Saya sebut ideal karena ada 10 paling tidak. Oh, ada 10 ya? Iya, jadi Ininya kriterianya ya. bisa bilang kriteria. Kalau Mas Fauji mau nyari ini kan ada kriterianya juga. Kan? Mau nyari apa nih? Jadi, nyari motor. Nyari mungkin motor kan. aja, benar. Nah, jadi yang pertama transparan. Mungkin perencanaan itu harus transparan. Kemudian ada juga yang namanya responsif, Transparan, responsif, efektif dan efisien. Efektif, efisien. Nah, akuntabilitas, akuntabel itu udah pasti. Akuntabel, Kemudian ada partisipatif, berkeadilan, kemudian berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oh, itu. Jadi itu paling tidak ada beberapa kriteria yang perlu kita penuhi, perlu kita aware lah ketika menyusun suatu perencanaan. Oh, jadi 10 kriteria itu tadi ya, Pak Arif ya? Berdasarkan Permendagri. Berarti memang bisa diakses oleh masyarakat juga gitu ya? Iya, benar. Dan ada partisipatif dari masyarakat juga dalam penyusunan program itu tadi ya? Jadi memang ada beberapa contoh dari penerapan kriteria itu yang sudah dilaksanakan sebenarnya. Contohnya transparan kan berarti dokumen-dokumen itu harus bisa diakses oleh publik, oleh masyarakat, melalui salah satunya petugas informasi daerah. Dan di OPD kan juga sudah ada. Sudah ada ya, PPID ya? PPID. Nah, kayaknya Mas Fauji juga Saya masuk di dalam itu kayaknya. harusnya diperbarui ya SK-nya kayaknya ya. Sepertinya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya responsif. Responsif. Nah, itu kan contohnya kita di pandemi ini nih, ada permasalahan pandemi. Berarti apa program kita yang bisa merespon dari Perkembangan di pandemi ini ya, di Ya. kondisi pandemi ini ya. Nah, itu salah satu kriterianya adalah responsif itu tadi ya. Nah, jadi kita sudah di awal-awal kan kita ada program Ikan Iku tuh. Program Ikan Iku. Itu kita melakukan pemasaran online karena ada permasalahan Untuk mengatasi bertemunya penjual dan pembeli secara langsung jadi ya. kan Untuk kemudian mengurangi pandemi tadi ya. di Efek awal-awal pandemi kan tadi. lockdown, semua dibatasi kan. Semua dibatasi. Distribusi dibatasi, pertemuan dibatasi. Jadi kita perlu merespon kondisi itu dengan program-program. Jadi itu salah satu contohnya. Di samping berkelanjutan, itu berarti kan sebenarnya dari tahun 2017, kalau sekarang ada yang namanya SDGs kan ya, Sustainable Development Goals. Sebenarnya kita sudah SDG. kriteria itu sudah masuk tuh, sudah pemerintah sudah meng-aware dengan adanya kriteria berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi memang kalau bisa 10-10-nya ini kita implementasikan dalam dokumen perencanaan kita, nah mudah-mudahan sih kualitasnya akan jadi lebih baik gitu dokumen perencanaannya. Akan peningkatan kualitas tadi itu ya, yang terus meningkat dari waktu ke waktu gitu ya. Iya benar. Nah, Pak Arif, tahapan proses tentang penyusunan rencana pembangunan daerah itu seperti apa tahapannya, Pak Arif? Nah, bicara soal tahapan atau proses mungkin. Iya, proses lah. Nah, sebenarnya ada dua perbedaan nih. Ada yang terkait dengan proses inputnya. Proses input. Jadi dari manakah usulan perencanaan itu datang? Ada yang terkait dengan proses tahapan penyusunannya. Nah, terkait input, kalau di dalam Permendagri ini ada 4 pendekatan. Jadi, ada 4 pendekatan ya? Ya, jadi ada yang namanya perencanaan partisipatif tadi. Jadi artinya dari masyarakat ada usulan, ada melibatkan pemasyarakat, usulan-usulan dari masyarakat atau stakeholder terkait untuk memberikan masukan terkait dengan perencanaan. Nah, tapi di awal ada yang namanya perencanaan teknokratik. Perencanaan teknokratik. Itu seperti apa tuh perencanaan teknokratik itu? Jadi perencanaan yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi memang biasanya di awal itu, contohnya RPJMD, ada namanya RPJMD teknokratik. Jadi kan sebenarnya tujuan-tujuan pembangunan itu dari sisi teori sudah ada tuh. Contohnya untuk mencapai indeks pembangunan manusia.
Nah, itu IPM biasa ya, Indeks Pembangunan Manusia ya. Itu biasanya sudah ada tuh dari teori kegiatan apa atau program apa yang biasanya bisa untuk meningkatkan IPM, termasuk kita produksi perikanan. Teorinya apa? Berarti kan meningkatkan produksi. Nah, tapi nanti perlu lagi dijabarkan setelah adanya pembahasan, diskusi, partisipasi di musrenbang, strategi yang lebih khusus dari perencanaan teknokratik di awal. Kemudian ada lagi yang ketiga itu perencanaan politis. Nah, itu memang karena memang dokumen perencanaan kita ini bisa dikatakan juga produk politik karena dibahas bersama DPRD. Jadi kan DPRD juga dapat masukan. Mungkin DPRD juga sebagai wakil rakyat dapat masukan dari konstituen mereka. Benar. Jadi kan mereka reses, mereka menyerap masukan dari masyarakat. Kemudian juga dibahas di dalam pembahasan dokumen perencanaan bersama OPD tadi. Dan yang terakhir pendekatan atas bawah dan bawah atas. Nah, jadi atas bawah itu mungkin direksi, kebijakan dari atas mungkin dari presiden, dari kepala daerah, ada kebijakan yang harus dilaksanakan. Ada juga yang dari atas bawah atau bawah atas. Bawah atas itu dari masyarakat memberikan masukan, usulan untuk bisa masuk ke dalam program di OPD atau dinas. Nah, itulah makanya banyak dilaksanakan musrenbang. Itu dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat, mulai dari desa, dari kecamatan. Ini di bulan-bulan Februari ini mungkin udah di level kecamatan, dan nanti kita di OPD biasanya di Maret sebelum musrenbang provinsi. Berarti di bulan-bulan ini ya kita bakal melaksanakan musrenbang gitu. ya. Nah, musrenbang itu sendiri ya, informasi buat masyarakat atau sahabat kelautan dan perikanan, musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, itu kan memang dari tahapan perencanaan. Nah, kita mungkin masuk ke dalam tahapan perencanaan nih. Nah, di mana musrenbang menjadi salah satunya. Jadi untuk menyusun tahun 2023 itu sudah dilakukan sejak Januari 2022 sekarang ini. Oh, berarti memang sudah dari jauh-jauh hari ya. Untuk tahun 2022 itu sudah dibahas di awal 2021. Nah, begitu pula untuk 2023 sudah dibahas di awal tahun ini di 2022 ini ya. Mungkin teman-teman di bidang atau yang lain banyak yang berpikir ngapain udah ngurusin yang 2023, orang yang 2022 aja belum mulai kan gitu. Ya, mungkin saya juga berpikirnya gitu nih, 2022 lagi mau kita jalanin, kenapa kita harus mikirin 2023? Ya itulah mekanisme perencanaan yang ada. Dan memang idealnya perencanaan itu dilakukan setahun sebelumnya. Usulan-usulan, bantuan, hibah, proposal itu idealnya adalah di tahun T-1 istilahnya, tahun sebelum pelaksanaan. Jadi apa yang kita laksanakan itu memang berdasarkan kebutuhan, bukan tiba-tiba keinginan. Tapi sekali lagi, proses perencanaan ini kan proses yang dinamis tuh, bergerak. Ya tetap saja dalam perjalanannya bisa saja ada usulan karena ada perkembangan permasalahan ya, dan sebagainya. Seperti pandemi kemarin ya, seperti pandemi di awal 2020 kemarin ya. Apalagi kondisi pandemi kan, semua serba tidak pasti kan. Iya, informasi pun tidak pasti ya. Dan kondisi PPKM tuh itu kan dievaluasi setiap dua minggu kalau nggak salah. Ya. Jadi kan, dan itu tadi perencanaan itu mesti seresponsif itu ya menangani harus hal itu ya. Seresponsif itu dan ya menyesuaikan lah. Kalaupun misalnya tiba-tiba PPKM level 3 pertemuan dibatasi, berarti kan kita harus bisa beradaptasi dengan tetap melaksanakan dengan mekanisme hybrid mungkin atau mekanisme online. Kan sekarang memang sudah zamannya digitalisasi ya. Digitalisasi itulah salah satu prinsip efektif dan efisien tadi. Nah, itu kan memang benar-benar menjadi pertimbangan, menjadi salah satu kriteria dari perencanaan seperti itu. Itu tadi begitu banyak penjelasannya tadi. Memang di perencanaan ini butuh orang yang nggak sembarangan. Sebenarnya sih semua lini sih ya. Seharusnya memang karena perencanaan itu
ya dari bidang juga sebenarnya. Jadi pelaksana kegiatan. Jadi mungkin kita paradigmanya dulu pokoknya apa-apa di perencanaan. Padahal sebenarnya kita juga perlu menguatkan bagian-bagian perencanaan yang ada di bidang gitu. Jadi tidak semata-mata di perencanaan. Jadi karena pelaksana kegiatan itu dari bidang. Jadi mereka yang tentunya lebih bisa memperkirakan, merencanakan kegiatan. Nah, Pak Arif, terakhir nih sebelum kita closing, Pak Arif, Musrenbang tadi keterkaitannya dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah itu apa tuh Pak Arif? Nah, tadi kan sudah sekilas disampaikan merupakan bagian. Jadi di awal kita menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Nah, nanti biasanya itu dilaksanakan di bulan Januari, Februari. Rencana kerja, Renja. Renja ya. Nah, nanti setelah Renja perlu dilakukan namanya pertemuan lintas SKPD. Nah, lintas SKPD ini pertemuan yang melibatkan beberapa sektor yang terkait. Kalau kita di perikanan biasanya di lingkup pertanian atau PU, kemudian ada BBWS ya, Balai Besar Wilayah Mesuji dan Sekampung. Kemudian ada UPT Pusat, itu yang perlu kita libatkan. Apakah ada masukan terkait dengan rencana kerja yang sedang kita susun. Nah, kemudian tahapan berikutnya ada yang namanya Musrenbang tadi. Nah, Musrenbang itu selain lintas sektor, kemudian juga melibatkan masyarakat melalui asosiasi-asosiasi gitu kan. Kalau pembudidaya ada, kalau udang ada namanya Shrimp Club. Nah, itu kan asosiasi. Kalau nelayan kayak ada HMSI ya. Oh, itu berarti kita dapat masukan-masukan dari mereka juga ya. Musrenbang itu melibatkan mereka juga ya. Intinya kan seperti itu. Menyerap usulan dari sebanyak-banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan. Tapi kan kita nggak mungkin melibatkan semua, tapi melalui asosiasi-asosiasi. Benar. Nah, setelah Musrenbang nanti difinalkan rencana kerja untuk tahun 2023. Nah, tahapan berikutnya ada yang namanya kebijakan umum anggaran. Nah, itu setelah kita prediksi berapa tuh PAD tahun depan. Kita kan nggak mungkin merencanakan sebanyak-banyaknya tapi anggarannya nggak ada kan, seperti itu. Makanya tahapan berikutnya kita menetapkan kebijakan umum anggaran, berapa alokasi APBD kita di tahun depan, kemudian dari situ barulah di drop masing-masing UPD ini kira-kira berapa nih pagu indikatifnya. Nah, setelah penetapan pagu indikatif, baru masing-masing itu menetapkan prioritas dari rencana kerja awal, tetapkan prioritas berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran. Jadi harus dibedakan tuh mana perencanaan berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Gitu. Oke, Sobat Kelautan dan Perikanan, itu tadi penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi perencana muda atau subkoordinator perencana yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Arif untuk waktunya yang disediakan buat kami untuk menyampaikan apa sih itu perencanaan kepada Sobat Kelautan dan Perikanan. Mungkin lain kali kita barter kali Mas Fauji. Boleh. Kita membahas perencanaan kehidupan. Perencanaan kehidupan boleh. Next time ya, kayaknya penting juga itu. Lebih menarik kayaknya itu. Iya, lebih menarik ya. Oke, Sobat Kelautan dan Perikanan, sebelum saya tutup, bagi Sobat Kelautan dan Perikanan yang ingin mengakses informasi tentang kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Lampung, dapat mengunjungi IG kami yaitu Kelautan dan Perikanan Lampung, FB kami yaitu Kelautan Perikanan LPG, dan web dkp.lampungprof.go.id. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.